Tetapi sebenarnya miras ini, terutama kita di daerah Kepulauan Riau, daerah perbatasan ini, katanya miras ini keluar masuk saja. Kalaupun tidak bisa dihilangkan, tentu diminimalisir. Kenapa sebenarnya pengaruh miras ini Islam sangat melarang untuk dikonsumsi? Karena ada yang mengatakan bahwa yang di cancel itu adalah lampirannya. 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 Nah, ini lampirannya seperti apa ini kan tentu harus dikaji lagi. Camera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Cakap kali ini adalah cakap yang menarik dan bukan cakap yang memabukkan. Tetapi kami akan bercakap tentang miras yang bisa memang memabukkan, dan kali ini bisa memabukkan bangsa dan negara kita. Siapa yang tahu bahwa adanya keputusan yang menarik dari pemerintah dan akhirnya ditarik kembali tentang miras tersebut? Hadir bersama saya Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau, Al-Ustadz Bahtiar Muhammad Rum LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Ustaz menjadi Ketua DPW PKS Kepulauan Riau. Terima kasih. Insya Allah barokalah Kepulauan Riau. Amin ya rabbal alamin. Dan keberkahan itu dapat ditandai dengan keadaan masyarakat yang sejahtera. Dan lebih daripada itu adalah kunci dari kesejahteraan itu adalah salah satu unsurnya adalah keamanan. Dan keamanan biasanya akan menjadi rusak bila masyarakatnya dimabukkan oleh situasi yang tidak diinginkan. Tugas berat Ustadz sekarang adalah bagaimana para umat akan berjalan selari dengan apa yang dianutnya, tentu saja bagi yang beragama Islam. Bagaimana pandangan Ustadz keadaan umat hari ini, terutama bagaimana berhadapan dengan keadaan-keadaan yang seakan-akan ia terperangkap bahwa itu menjadi kebijakan pemerintah yang akhirnya mempunyai dampak kepada dirinya, dalam hal ini persoalan miras atau kita kenal dalam bahasa biasanya alkohol atau bir yang diminum oleh masyarakat. Ya, terima kasih Datuk Hardihud. Jadi memang sebetulnya kondisi rakyat, masyarakat itu sangat punya kaitan ataupun tergantung dengan kebijakan dari pemerintah. Ya, pemerintah mereka memiliki kekuasaan. Di situ ada kebijakan-kebijakan yang seharusnya kebijakan itu sangat-sangat memperhatikan dan mengakomodir dari kemaslahatan masyarakat. Itu paling penting. Jadi pemerintahlah yang mengakomodir dan bahkan mengarahkan dan bahkan membimbing masyarakat. Oh, masyarakat tidak tahu maslahatnya, mudaratnya. Pemerintahlah yang punya tugas. Bagaimana mereka tahu, oh ini boleh, ini tak boleh. Kenapa? Karena pada mereka itu ada kebijakan. Jadi tak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ketika masyarakatnya aman dari sisi ekonomi, aman dari sisi keamanan di sini mencakup banyak hal, maka di situ nanti akan menjadi masyarakat yang madani, yang religi. Nah, jadi alhamdulillah kalau itu yang bisa terlaksana di negeri kita ini, khususan di Kepri dan di Batam, insya Allah. Tapi kalau tidak diperhatikan masalah itu, maka tentu ini akan menjadi PR terus. Ya, seperti yang tadi Bapak atau Datuk Hardi singgung, ya bagaimana kok bisa di tengah-tengah mayoritas umat Islam yang mengisi negara ini, penduduknya mayoritas, tapi kok bisa ada pemimpin kita ataupun presiden kita, walaupun baru-baru ini sudah dicabut informasinya, tapi kok bisa muncul kebijakan itu, legalisasi minuman keras dan yang lain-lainnya. Yang saya ingin nyatakan juga kepada Ustadz bahwa ini kan satu kebijakan untuk bidang usaha. Tetapi sebenarnya miras ini
terutama kita di daerah Kepulauan Riau, daerah perbatasan ini, katanya miras ini keluar masuk saja. Dari diekspor, diimpor dari luar, kemudian dinikmati, dan malah katakan daerah kita free trade zone, bisa keluar pula dari Batam. Di sini tempat sebenarnya areal itu sebelum juga ada keputusan pemerintah terhadap itu. Jadi bagaimana tuh Ustaz? Ya, disinilah sebetulnya letak daripada kearifan dari pemimpin itu sendiri. Ya, kalau seandainya di Kepri ataupun di Batam seperti itu selama ini, bagaimana dengan nuansa ya Melayunya, dengan jargon madaninya, tentu kebiasaan seperti itu dari masa ke masa, dari sekarang dan sampai yang akan datang, kalaupun tidak bisa dihilangkan, tentu diminimalisir. Ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk tentu kita, kalaupun nggak bisa dihilangkan, dikurangi. Sesudah dikurangi, tentu berubah menjadi satu kebiasaan baik dan tentu ditingkatkan. Nah, proses ini tentu mestinya berada dalam satu kearifan dan kebijakan pemerintahnya, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dalam konteks Kepri, dalam konteks Batam, ada nggak itu yang dilaksanakan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, itu mesti. Betul. Karena katanya ada pengusaha mikol ini yang memang di Kepulauan Riau itu hidupnya dari impor mikol itu. Nah, sebab itulah sebenarnya kalau saya melihat yang sekarang di NTT, Papua, kemudian satu lagi Bali, itu sebenarnya juga daerah yang memang mereka sebenarnya juga orang-orang yang banyak mengkonsumsi miras lah misalkan. Tapi di kita sebenarnya banyak masuk miras. Nah, ini yang kita juga harus wanti-wanti sebenarnya di Kepulauan Riau ini. Sebab itulah saya malah dulu kononnya Lebaran juga umat Islam di daerah-daerah kita ini ada yang menyuguhkan Tiger Bear misalkan, tapi itu dulu. Nah, setelah Ustadz datang nih katanya sudah mulai berkurang ini, alhamdulillah. Tapi kenapa sebenarnya pengaruh miras ini Islam sangat melarang untuk dikonsumsi? Saya coba agak sedikit tambah, kalaupun mungkin saya luruskan. Sebetulnya hampir yang saya ketahui hampir rata-rata agama dari semua agama yang ada di Indonesia dan bahkan yang tidak ada di Indonesia tapi ada di luar Indonesia, itu rata-rata agama-agama ini melarang umatnya tidak hanya sekedar mengkonsumsi, tetapi dengan hal-hal yang berhubungan dengan minuman keras itu mereka larang. Termasuk membuat pabriknya. Membuat pabriknya, memerasnya, mengordernya. Nanti kita bahas secara rinci lah ya. Tapi apalagi agama kita Islam. Agama kita Islam ini ya adalah agama samawi. Agama samawi, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan kita, Rabb kita. Tentu ini sangat-sangat sejalan dengan akal kita, dengan jiwa kita, dan dengan seluruh yang ada pada diri kita. Jadi memang kalaupun ada maslahatnya kecil sekali. Saya yakin ya, dalam semua yang kita lakukan ini pasti nanti ada pertimbangan, bagi yang mengerjakan itu pasti ada maslahat. Tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih banyak ketimbang maslahat. Itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita secara pribadi, personal, dan bagi pemimpin untuk meninggalkan ataupun untuk melarang, untuk meniadakan mikol itu. Karena disitulah letak kearifan. Karena pertimbangan mudarat itulah PKS sangat getol menolak keputusan pemerintah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau gitu saya mau dengar apa sebenarnya yang getolnya PKS itu dimulai dari mana? Ya, minuman keras ini kan Datuk, tentu ini adalah tadi mudarat tentu lebih besar gitu. Yang jelas kalau kita itu, saya kira memang sejak dari awal itu memang hadis mengatakan bahwa al-khamru miftahu kullu syarrin atau miftahu kulli syarrin, bahwa minuman keras ini merupakan kunci dari setiap keburukan.
Timbulnya kejahatan. Kemungkaran. Ya. Kenapa? Karena memang sesuai dengan namanya. Namanya aja sudah al-khamar. Khamar itu maknanya menutup akal. Artinya apa? Kalau orang sudah minum minuman keras, maka apalagi dia tertutup mabuk, akalnya. tertutup akal dia. Sementara orang ini dalam dia berkata, dalam dia berbuat, bertindak tanduk, itu kan akal menjadi pedoman. So, akalnya menjadi satu guidance ya. Iya. Satu acuan kita Untuk melakukan tindakan-tindakan. untuk melakukan tindakan dan perbuatan serta perkataan kita. Sekarang akal itu sendiri yang menjadi timbangan. Dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita tertutup. Lalu apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan lagi? Tak ada. Tentu berbahaya sekali. Ya, mudarat luar biasa. Maka dengan minuman keras ini, biangnya permusuhan, biangnya pertengkaran, biangnya perzinahan, biangnya pembunuhan, biangnya pemerkosaan, dan biang segala biang. Ya, keretakan rumah tangga, kena candu tadi habis, duit belanja pun juga habis. Apa tak ngamuk orang Yang rumah? penting teler katanya ya. Tapi kita lihat dan tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa pemerintah telah mencabut. Dan hari ini kita bersyukur bahwa apa desakan dekat dari PKS, dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU dan organisasi-organisasi Islam lainnya itu akhirnya dicabut. Pandangan Ustadz tentang pencabutan itu bagaimana? Pertama tentu saya mengapresiasi karena alhamdulillah Presiden kita Bapak Jokowi sudah mencabut. Artinya secara langsung ataupun tidak langsung dia mendengar aspirasi, masukan, ya mungkin dalam tanda kutip kehebohan di medsos, ya dari ulama. Karena saya lihat banyak sekali video-video pendek yang orang teler semua, dari anak kecil sampai yang tua, sampai ibu-ibu, banyak sekali yang teler itu masuk dalam kolam gitu. ya. Dari NU, alhamdulillah Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua PBNU, dia juga menyatakan satu statement yang tegas. Dari Muhammadiyah juga, dari semua ormas Islam, dari MUI, kalau partai ada PKS, ada partai-partai yang lain. Alhamdulillah itu direspon positif oleh Bapak Presiden. Cuman mungkin ada juga berbagai catatan dari para pakar-pakar hukum bahwa jangan girang dulu, jangan senang dulu kan. Kenapa itu? Kenapa? Istilahnya jangan mabuk dulu gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa yang di cancel itu adalah lampirannya. Nah, ini lampirannya seperti apa ini kan tentu harus dikaji lagi oleh kawan-kawan yang punya wewenang ke sana. Sekilas saya melihat lampiran itu adalah menyampaikan bidang-bidang usahanya, termasuk di situ malah ada usaha rendang pun ada. Oh gitu. Nah, jadi bidangnya di lampiran, tapi kalau isinya tentu adalah pasal-pasal yang menguatkan bidang-bidang usaha. Maka katanya lampirannya yang dicabut. Tapi kalau lampiran dicabut, harusnya juga keputusannya dicabut ya? Ya, harusnya. Karena dia kan di lampirannya itu ya? Nah, betul sekali. Artinya ya induknya dicabut juga. Iya. Kenapa? Karena memang kita menyatakan perang lah ya, dalam pengertian makna positif perang ini ya. Kita betul-betul sungguh-sungguh lah. Kenapa? Tak ada. Kalaulah agama saja, karena kita adalah partai Keadilan Sejahtera dan kita adalah partai Islam ya, Islam rahmatan lil alamin, dengan keutuhan NKRI, tentu kita apa yang disampaikan pesan dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang juga insya Allah rahmatan lil alamin, tentu kita sampaikan. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis mengatakan induk. Loh, kalau sudah induk dari segala keburukan, jadi kebaikan apa yang ingin kita harapkan dari induk ini? Kalaupun juga ada kebaikannya semu, nipu saja itu. Nah, saya kira ya kayak tadi lah misalkan gini, ada berapa banyak ongkos yang harus dikeluarkan oleh negara. Ingat singkat kata, dia ingin mengambil sesuatu, harapannya bisa dirangkul, tetapi dia melepaskan banyak sesuatu. Yang diambil sesuatu, tapi yang dilepaskan banyak sesuatunya. Jadi rugi juga, ya. Yang diinginkan masuklah income ke negara segala macamnya lewat pajak, lewat ini. Tetapi ongkos yang dikeluarkan, efek daripada itu bagaimana rusaknya moral, bagaimana perzinahan, bagaimana pembunuhan, itu jauh lebih besar. Rumah tangga, belum lagi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah murka.
Datang pula azabnya kan? Datang pula azabnya. Karena induk dosanya dibiarkan. Bagaimana? Itu dalam kacamata agama. Ya. Dalam kacamata sosial tentu bisa banyak lagi yang perlu kita jelaskan di situ kan. Bagaimana kriminalitas, ya. Dalam kacamata umpamanya rumah tangga, bagaimana sakinah mawaddah warahmah. Yang sakinah mawaddah warahmah takutnya akibat miras jadi punaranah jadinya. Tapi itulah kekuatan kita semuanya dan akhirnya didengar oleh Bapak Presiden dan sekarang tentu kedepannya actionnya. Iya. Terlepas dari keputusan yang sudah dicabut, apakah mempunyai kekuatan lebih kuat bila mana semuanya dicabut? Saya ingin Ustadz juga menggambarkan ke depan ini bagaimana sebenarnya kita mengajak para umat kita untuk menjauhi daripada miras atau alkohol itu. Ya, saya alhamdulillah ya, saya selalu diajarkan oleh guru saya itu positive thinking pada semua kejadian. Dan tentunya dengan kejadian miras ini, di samping ada ini heboh segala macamnya, tapi jangan lupa ada hikmah yang besar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala lewat celah ini ingin memberikan satu pesan kepada kita. Apa hikmahnya? Kita selalu aware. Ya, kita selalu jaga bangun, ya, selalu waspada di situ. Hikmahnya apa? Nyata juga lewat ini, coba MUI kemarin lewat sekretaris umumnya ataupun sekretarisnya, sekretaris komisi fatwa atau siapa saya lupa kemarin itu menyinggung tidak hanya miras saja. Pak Presiden dengan pelajaran yang ada sekarang ini lewat miras ini tadinya memutuskan, kemudian sekarang sudah mencabut, maka tidak hanya sekedar miras. Apapun ya peraturan, keputusan yang memang kalau dikaji lagi, ditengok lagi ternyata merugikan masyarakat, banyak mudaratnya, ditinjau ulang lagi kan gitu. Artinya kalau tidak ada kejadian ini, tentu barangkali secara hukum sabab musabab tak muncul pernyataan tadi. Ada upaya harusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena tidak mustahil terjadi sesuatu yang sudah dia tetapkan, dia putuskan, ternyata juga ini yang terjadi kan, ternyata ini mesti dikaji ulang dan tidak mustahil terjadi kepada keputusan dan peraturan-peraturan yang dari presiden yang ternyata mesti dikaji ulang lagi. Alhamdulillah. Ada hikmah di balik. Ada hikmah. Katakanlah dalam tanda kutip kemudaratan daripada keputusan itu. Iya. Dan alhamdulillah. Saya sekali lagi memberikan apresiasi pada PKS. Alhamdulillah. Karena gonggongannya nyaring sekali sehingga semua dapat juga bersama-sama untuk menghindari dari bahaya minuman keras itu. Amin. Sebab itu saya ingin katakan kalau minuman keras jangan minuman keras, tapi kalau cakap jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.